Berita Misi Dewasa Triwulan 3 tahun 2020. Bersama saya Pendeta Rafael Raya Rua. Dengan judul Akhirnya Bebas. Sabat ke-13 tanggal 26 September dari Guinea yang dikisahkan kembali oleh Maria, 29 tahun. Ibu membawa masalah kepada dirinya sendiri setelah gagal meyakinkan putrinya Maria untuk meninggalkan Kristus. Ibu memasukkan pil tidur ke minuman Maria di restoran. Dengan bantuan adik perempuan Maria, dia membawa putrinya yang tidak sadar ke mobil untuk membawanya ke desa asal mereka di Guinea. Putra Maria yang berusia 5 tahun, Mark, datang. Ibu adalah pemilik bisnis yang kaya dan kompleks keluarga di desa itu berisi rumah besar bertingkat, wisma mewah, dan beberapa bangunan lainnya. Sebuah pagar tinggi mengelilingi properti itu dan seorang penjaga mengawasi dengan cermat di gerbang. Maria dikunci di kamar. Ibu punya rencana jahat. Dia telah menyewa seorang dukun Nigeria untuk mengubah pikiran Maria tentang Yesus. Aku tidak akan pernah menyangkal Yesus, bahkan jika kamu membunuhku, kata Maria ketika dia melihat dukun itu. Saya akan menyembah Yesus, bahkan jika saya tidak pergi ke gereja, Yesus ada di mana-mana. Penyihir itu tersenyum muram. Ibumu memberitahuku bahwa dia telah mencoba dan gagal membunuhmu berkali-kali, katanya. Tetapi izinkan saya memberitahu Anda bahwa saya memiliki sesuatu yang lebih kuat daripada Yesus Anda. Dia mencampur bubuk aneh dengan air dan memaksa Maria untuk minum. Kemudian dia mengoleskan lotion aneh di tubuhnya. Tolak Yesus atau mati, katanya. Maria menolak. Aku tidak akan pernah menyangkal Yesus, katanya. Ibu membantu dukun dalam pekerjaannya. Suatu hari, dia mengoleskan bedak aneh ke wajah Maria. Luka pecah di kulit Maria dan hari berikutnya, tubuh Maria berdarah di mana-mana. Putra Maria, Mark, tidak mengerti apa yang terjadi pada ibunya. Ketika dia melihat wajah ibunya yang penuh luka, dia menangis. Tetapi dia ingat berdoa bersama ibunya setiap malam sebelum tidur. Dia memohon adik perempuan Maria, Hadja, untuk berdoa bersamanya. Hadja setuju, tetapi pertama-tama memastikan ibu tidak ada di dekat situ. Yesus, tolong selamatkan ibu, doa Mark. Bantu dia untuk sembuh. 7 bulan berlalu. Maria menjadi sangat lemah, sehingga dia hampir tidak bisa bergerak. Dagingnya berbau busuk. Hadja takut dan memanggil salah satu teman Advent, Maria. Maria sedang sekarat, katanya. Mohon doanya. Teman itu meminta untuk berbicara dengan Maria, tetapi Hadja menjelaskan bahwa adiknya terlalu lemah. Dia mengambil foto Maria di ponselnya. Teman Advent menangis ketika dia menerimanya. Aku tahu ibumu ingin membunuhnya, katanya. Saya akan meminta semua anggota gereja untuk berdoa. Anggota gereja di seluruh Guinea berdoa untuk Maria. Setelah beberapa hari, teman Advent itu memanggil Hadja. Aku tahu akan sulit bagi Maria untuk bepergian, tetapi bisakah kamu membantunya melarikan diri? Aku akan mengirimkan uang. Hadja berjanji untuk mencoba teman Advent itu menghubungi Jacob Gebale, ketua gereja Masehi Advent hari ke-7 di Guinea, yang mengirim uang untuk ongkos mobil ke Conakry, ibu kota. Hadja melihat peluangnya pada Jumat pagi ketika ibu sedang pergi untuk urusan bisnis.
Si dukun meninggalkan rumah dengan tugas dan Hatja mengirim penjaga untuk membeli sesuatu di toko. Membuka pintu gerbang kompleks, dia memanggil mobil yang lewat dan membayar sopir untuk membawa Maria dan Mark ke kantor gereja Advent di Conakry. Saat Maria dan Mark bepergian, keributan kecil meletus di kantor gereja. Penjaga gereja melihat ular hijau, kuning, dan coklat di pohon mangga dekat gerbang depan dan meminta bantuan. Tetapi ketika pria lain tiba, ular itu tidak ditemukan. Kemudian pada saat itu, Maria dan putranya tiba dan dibawa ke kamar tidur tamu. Ibu yang kelelahan itu tidur. Pagi berikutnya, pada hari Sabat, para penatua gereja mengurapi Maria dan berdoa untuknya di gereja. Ketika mereka berdoa, Maria jatuh ke lantai tanpa sadar. Ketika dia sadar kembali, dia bingung dan tubuhnya sakit. Michel Guilafogui, sekretaris eksekutif dan bendahara gereja Advent di Guinea, membawanya kembali ke ruang tamu untuk beristirahat. Ketika dia tertidur, seekor ular hijau, kuning, dan coklat merayap ke jendelanya dan memasuki sebuah lubang di dinding, berusaha menemukan jalan masuk ke dalam ruangan. Itu adalah ular dari pohon mangga. Seorang anggota gereja memperhatikan ular 3 kaki, 1 meter, dan meminta bantuan. Kerumunan berkumpul di luar jendela, mencoba membujuk ular keluar dari lubang. Seseorang membuat obor darurat dengan meletakkan kantong plastik yang disiram bensin di ujung tongkat kayu dan menyalakannya. Ketika dia menusukkan tongkat berapi ke dalam lubang, ular itu melompat keluar dan jatuh menggeliat ke tanah. Michel melompat ke ular, menghancurkan kepalanya secara instan. Beberapa jam kemudian, ponsel Maria berdering dengan panggilan dari nomor yang tidak dikenal. Dia takut untuk menjawab, tetapi orang itu terus menelpon kembali. Jika mereka terus memanggilmu, itu pasti penting, kata seorang teman gereja. Jawab ini. Penelpon itu adalah adik perempuan Maria, Hatja. Aku hanya ingin membantumu bahwa kamu punya waktu untuk sembuh, katanya. Aku tahu kamu akan sembuh sekarang. Mengapakah kamu mengatakan itu? Maria bertanya. Dengar, kata Hatja. Baiklah, kamu mendengarkan suara ambulans? Ambulans? Apa yang terjadi? Kata Maria. Apakah sesuatu terjadi pada ibu? Tidak, bukan untuk ibu, kata Hatja. Penyihir dari Nigeria. Dia jatuh dari lantai 2 rumah kita. Kepalanya terbentur ke tanah lebih dulu dan mati seketika. Tengkoraknya hancur. Keesokan harinya, luka Maria mulai menghilang. Maria telah menyerahkan segalanya untuk Yesus, rumah mewah dan toko yang besar dan sukses, 2 mobil dan kehidupan yang nyaman. Ibu masih ingin membunuhnya. Jadi dia dan Mark bersembunyi. Tetapi kasihnya pada Yesus kuat. Dia berdoa untuk menjadi misionaris bagi bangsanya. Saya bermimpi melihat orang-orang saya menjadi Kristen, katanya. Saya ingin berbicara dengan mereka tentang Yesus. Saya tidak bisa menyimpan kebenaran ini untuk diri saya sendiri. Saya harus berbagi kabar baik dengan saudara-saudara saya dan orang-orang yang saya temui. Anda dapat membantu orang-orang seperti Maria dan Mark dengan memberikan persembahan Sabat ke-13 ini. Demikianlah bacaan berita misi dewasa kali ini. Tuhan Yesus memberkati.